Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Ira dari TK Al-Azhar Syifa Budi Solo. Kali ini kita akan membahas tentang tema kucing, binatang kesayangan Rasulullah. Nah, teman-teman pengen tahu lebih jauh? Yuk kita lihat. Tapi sebelumnya, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, mengapa ya Nabi kita Nabi Muhammad suka dengan kucing? Mau tahu alasannya? Yang pertama, Nabi Muhammad suka dengan kucing dan beliau memiliki seekor kucing yang sangat dia sayangi, diberi nama Moiza. Beliau suka dengan Moiza, suka dengan kucing karena kucing itu jauh dari najis. Air liurnya kucing itu tidak termasuk najis. Kemudian hal ini diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah ketika kucingnya itu minum di bejana tempat Rasulullah akan berwudu, kemudian kucing itu pergi, Rasulullah pun tetap memakai air yang bekas diminum oleh kucing itu untuk berwudu. Kenapa? Karena air liur dari kucing tidak termasuk najis. Kemudian yang kedua, Rasulullah suka dengan kucing karena ketika mendengar suara azan, seolah-olah kucing ini mengeong untuk menjawab panggilan azan. Makanya Rasulullah sangat suka dengan kucing. Jadi beliau mengibaratkan suara eongan kucing itu sebagai jawaban dari azan yang dilantunkan oleh para muazin. Ini adalah bentuk zikirnya seekor kucing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena badan kucing itu bersih. Seperti tadi di awal disampaikan, air liurnya tidak najis. Kenapa? Air liurnya tidak sampai menetes ke air wudhu yang dipakai oleh Rasulullah untuk kemudian berwudhu di bekas jilatannya minum kucing itu tadi. Karena ternyata menurut dunia kedokteran hewan, lidah kucing itu mengandung agak benjolan-benjolan begitu, dan itu adalah alat pembersih yang paling canggih. Jadi ketika ada bulu-bulunya kotor, bulu-bulunya yang rontok, itu langsung dijilat-jilat, dibersihkan, itu kembali bersih lagi. Selain itu, di kulitnya kucing itu terdapat otot-otot yang akan menolak datangnya telur-telur bakteri. Yang ini menjadikan kucing-kucing menjadi sehat, menjadi tidak ada bakteri-bakterinya. Tentu saja kalau itu kita pelihara di rumah, tetap harus dijaga kebersihannya, harus dimandikan, harus dipelihara gitu. Nah, jadi badannya kucing itu cenderung lebih bersih daripada badannya manusia karena di kulitnya itu tadi terdapat otot yang bisa menolak telur-telur bakteri. Lalu, apa adab-adab yang harus kita lakukan terhadap binatang? Karena kita hari ini membahasnya kucing, yang pertama adalah adab memberi makan dan minum. Nah, kalau kita memiliki hewan peliharaan, kita tidak boleh lupa setiap hari memberi makan dan minum. Binatang peliharaan ini tidak hanya kucing, bisa ikan, bisa ayam, burung, apalagi ya, kelinci, kura-kura, banyak sekali. Nah, teman-teman jika memiliki hewan peliharaan, tidak boleh lupa untuk memberi makan dan minum setiap hari. Karena pada zaman Rasulullah SAW dulu, pernah ada seorang wanita yang dengan tidak sengaja
meninggalkan kucing peliharaannya itu terkunci di dalam rumah sehingga dia tidak bisa keluar untuk mencari makan, dan si pemiliknya itu juga lupa menyediakan makan di dalam rumah. Sampai akhirnya kucing itu meninggal. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang melalaikan binatang peliharaannya sampai binatang peliharaannya meninggal, maka baginya akan dia termasuk berbuat dosa. Seperti itu. Jadi harus hati-hati yang memiliki hewan peliharaan, harus memberi makan setiap hari. Yang kedua, ketika kita memiliki hewan peliharaan, kita juga harus merawat binatang peliharaan kita. Misalnya kucing, harus kita mandikan, kita sisiri, dipotongi kukunya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita harus membersihkan kandangnya. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa kucing itu tidak najis air liurnya, bahwa kucing itu badannya bersih, tapi ingat, yang menjadikan najis adalah kotorannya. Jadi kalau kita memiliki hewan peliharaan, kita harus membiasakan hewan peliharaan kita itu untuk pup, untuk pipis di tempatnya. Kalau kucing biasanya ada bak pasir. Nah, kita latih kucing-kucing kita itu untuk pup dan pipis di sana. Kenapa? Biar tidak najisnya itu biar tidak kemana-mana. Seperti itu ya. Kemudian hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan terhadap binatang peliharaan? Yang pertama, kita tidak boleh memukul binatang peliharaan. Nah, ini Bunda kalau mukulnya hanya untuk main-main, ya tetap tidak boleh. Karena memukul itu kan sesuatu yang menyakitkan. Binatang yang kita pelihara itu juga makhluk ciptaannya Allah. Jadi kita tidak boleh sembarangan pukul-pukul. Kemudian yang kedua, tidak boleh diinjak, apalagi diinjak ya teman-teman. Oh, tidak boleh. Itu kan bercanda Bunda, tidak boleh. Karena mereka juga merasakan sakit sama seperti kita. Kalau teman-teman diinjak sakit, mereka juga sakit. Jadi kita harus memperlakukan mereka seperti kita. Yang ketiga, nih malah dijadikan bola, ditendang-tendang. Kita tidak boleh menendang-nendang binatang peliharaan, terutama kucing, kelinci, seperti itu ya. Tidak boleh teman-teman. Kita harus sayang terhadap binatang-binatang peliharaan kita. Tidak boleh digodain untuk dipukul-pukul, ditendang-tendang seperti itu. Karena mereka bukan mainan, mereka juga punya perasaan. Mereka punya perasaan sakit, mereka juga bisa sedih. Dan ingat, ada 2 malaikat yang ketika kita berbuat baik terhadap binatang, kita akan dicatat malaikat raqib. Tapi kalau kita jahat terhadap binatang, akan dicatat oleh malaikat atid. Teman-teman mau yang mana? Nah, sekarang Bunda akan mengajak teman-teman untuk membuat kolase kucing dari daun. Apakah teman-teman bisa melakukannya? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah peralatannya, yaitu daun-daunan, boleh daun kering, boleh daun yang masih hijau. Kemudian gunting, lem, dan buku gambar atau kertas HVS. Kemudian yang kedua, kita potong. Kita bikin badannya dengan memilih daun yang agak besar, lalu dipotong oval ujung-ujungnya. Kemudian membuat 1 lingkaran untuk dijadikan kepala. Kemudian membuat segi 4 kecil-kecil, 4 untuk dijadikan kaki. Kemudian membuat segitiga 2 untuk dijadikan telinga dan 1 ekor panjang. Nah, nanti disusunnya seperti apa? Jadilah seperti ini. Nah, pasti insya Allah teman-teman bisa. Kemudian yang kedua, yuk kita buat video cara memelihara binatang peliharaan di rumah. Tidak harus kucing teman-teman, boleh ikan, boleh kelinci, boleh kura-kura, boleh burung, boleh ayam, dan lain sebagainya. Silahkan nanti minta tolong mama untuk merekam gimana ya
cara kita memelihara binatang ciptaan Allah ini, cara kita menyayangi binatang ciptaan Allah ini, nanti dikirim ya. Wah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kegiatan kita. Baik, kita akan tutup dengan let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.